Ji, Ya Pak Ustadz. masih napes? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kopi, lancar kopi? Alhamdulillah Ustadz. Banyak yang beli? Alhamdulillah. Kan Laris Ustadz, dong. Iya Ustadz bilang, la in syakartum la azidannakum. Mantap. Katanya kalau kita bersyukur ditambah, iya. ditambah. Datang Ini- satu kita syukurin Alhamdulillah. Datang Alhamdulillah, lagi. datang lagi yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lah ini bagaimana ceritanya ini? Bawa perintilan barang banyak nih. Ini disuruh Oji. Lu diusir, Ki. Diusir sama istri. Belum punya istri. Diusir masyarakat. Jadi ini buat apa ini barangnya? Nih yang gue punya di rumah ini. Ya udah taruh sini aja. Hah? Enggak, ini gua rencana janjian Aduh. sama temen gua nih. Ah, Nah, dia tuh donasi semua barang bisa. beginian bisa Ji. Ini panci apa segala gini. Ini nggak Bisa. kepake di rumah. Ya mungkin menurut lu nggak kepake, Ah. tapi mungkin bisa jadi bermanfaat buat orang lain kan. Oh gitu. Iya. Ya udah ntar diapain ini barangnya ini? Nah, kita tunggu aja orangnya. Oke. Nah, sambil jalan. Assalamualaikum. dia. Waalaikumsalam. Waduh. Iya, iya, iya. Masya Allah. Gimana Kang Ade? Oh, Kang Ade ini temennya. Iya, ini. Oh, nih Kang Ade. Kang Ade, sehat Kang Ade? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kang Ade saya disuruh bawa kayak gini, ini bisa diapain nih Kang? Oh, ini Barang bisa kami ubah menjadi sesuatu hal yang bermanfaat untuk sesama dan juga lingkungan. Aduh, Masya kan? Allah. Lu bilang apa? Nah, ini caranya gimana ya? Kita sambil ngobrol kali ya. ngobrol. Oke, Kang Ade duduk di sini Kang Ade. Tawarin minum Terima dulu kasih. dong. Oh, terus sini ya, Kang Ade. Silakan Kang Ade. Aduh, Ini barang-barang bekas, Ki. barang bekas di rumah. Apa kabar Kang? Alhamdulillah semakin baik. Semakin baik, alhamdulillah. Ini temennya Bang Fauzi katanya dari donasi barang nih Ustadz nih. Donasi barang tuh apa sih sebenarnya? Boleh dijelasin dulu biar kita paham Ustadz ya. Benar. Baik. Kalau boleh sedikit cerita, Mas Rizky. Jadi donasi barang itu adalah layanan bagi siapa saja yang ingin berdonasi berupa barang-barang yang masih memiliki nilai manfaat dan nilai jual. Oke. Barang tersebut kami kelola untuk membantu pendidikan autis, terus kemudian pemberdayaan, kesehatan, dan juga didaur ulang, Ustaz. Oke. Gitu. Bentar, sebelum kita lanjutin, belum pesen kopi Ustadz. Oh iya, Oh, Kang siap. Ade. Mau pesan apa Kang Ade? Ci, mau pesan. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis ini selalu tertanam dalam benak Ade Rahmat, penggagas program donasi barang. Bersama rekan-rekan yang memiliki visi dan misi yang sama, Ade Rahmat menerima donasi barang bekas layak pakai yang kemudian akan disalurkan kembali tentu saja kepada yang membutuhkan. Tak hanya seputar pakaian, donasi barang juga menerima sumbangan gerobak untuk usaha, alat elektronik, handphone bekas, hingga kursi roda. Mengusung slogan, sisa-sisa tak selalu sia-sia, Ade dan teman-teman di donasi barang selalu memotivasi orang lain untuk menebar kebaikan dan berlomba dalam kebaikan. Bagaimana kisah Ade Rahmat dalam mengelola donasi barang? Adakah kendala dalam mengumpulkan dan menyalurkan barang-barang bekas untuk donasi? Kita saksikan kisah inspiratif Ade Rahmat dalam Ngobrol Perihal Iman. Jadi ceritanya ini seperti apa dan apa aja sih sebenarnya barang yang bisa dibagikan? Ustadz kan judulnya donasi barang. Donasi barang. Jenis barangnya yang bisa dibagikan tuh apa aja? Kalau kami sih pada dasarnya semua jenis barang itu bisa kami kelola. Semuanya Jadi, ya? mulai dari pakaian, buku, furnitur, elektronik, bahkan otomotif pun bisa kami kelola. Salah satunya ya kami ada beberapa donatur juga yang mendonasikan berupa ban bekas. Kang itu bisa dikelola? Bisa. Jadi kami bekerja sama dengan mitra-mitra yang bisa mengelola itu, Mas Rizky. Jadi ada yang diubah menjadi kursi, ada yang di ban itu didaur ulang kembali gitu, Oh subhanallah, biasanya kan donasi harta tuh maksudnya duit gitu. Duit, iya. Donasi lebih kepada uang. Nih terima uang juga, apa hanya barang bekas saja? Nah, Adapun uang Mas Rizky, jadi kami lebih ke langsung disalurkan ke penerima manfaat langsung. Contoh Oke. misalkan karena kami ada layanan pendidikan. Jadi untuk rekeningnya langsung ke rekening pendidikan, bukan ke donasi barang. Langsung Karena diarahkan ya? Langsung diarahkan, karena kami prioritas lebih bagaimana membangun donasi barang ini tidak hanya peduli terhadap sesama, tapi juga terhadap lingkungan, mengurangi Ki, jumlah sampah. Ini kan orang di mana-mana kan pengen simpel ya. Lo kasih gua duit deh, ntar Iya. gua belanjain Kalau buat dipikir makan, kayak buat gitu kan, pendidikan iya, kan iya. gitu. Nih apa yang bikin Kang Ade ini mau repot gitu? Harus daur ulang, ngolah lagi, belum numpukin loh.
numpukin barang itu kan butuh tempat ya, butuh space. Itu gimana tuh? Nah, itu caranya karena kami ini adalah berangkat dari sebuah misi kami, bagaimana mengubah paradigma masyarakat untuk anti kesia-siaan. Oh, anti kesia-siaan. Anti kesia-siaan. Dan itu cuma ada di Jawa Barat. Sia-sia. Iya, Naon, sia-sia. Ya mungkin nggak ada saya orang Jawa Barat juga sih. Kenapa? Nah, donasi barang itu adalah kami buat tagline sisa-sisa tak selalu sia-sia, Ustaz. Oh, keren. sisa-sisa Sisa-sisa tak selalu tak selalu sia-sia. Tak selalu sia-sia. Sia-sia. Oke. Kenapa dibilang sisa-sisa, Ustaz? Mohon maaf karena kan barang ini Mas Rizky sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh pemiliknya, itu kan menjadi sia-sia. Menjadi sisa-sisa dan sia-sia. Nah, Dibuang nanti buat dibuang, lingkungan juga berdampak. ataupun mau dijual juga tidak seberapa gitu kan, mau dibuang juga mencemari lingkungan. Betul. Terima Akhirnya- kasih Ji. Makasih, Terima Mas kasih Ji. Mas Puji, Mantep makasih. nih. Ji, ini apaan nih? Lope. Lu lagi asmaran nih. Lope. Nah, terus kemudian kami ubah gimana caranya tidak barang ini bisa menjadi dengan mengedepankan asas manfaat, Ustaz. Oke. Asas manfaat ini tidak mencemari lingkungan tadi kan, peduli sesama dan juga lingkungan. Nah, dalam hal penyortirannya kami berbicara satu hal saja tentang pakaian. Karena kan kalau bicara semua barang kan banyak banget, Ustaz. Betul. Pak Mas Rizky. Kami berbicara tentang pakaian. Pakaian ini kami sortir 4 kategori. Ada layak pakai, layak jual, sampah, dan daur ulang. Banyak pertanyaan-pertanyaan dari donatur itu, kan kok dijual? Ya, Saya kan oke. pengennya dimanfaatkan kembali. Itu banyak sekali, Sad, Mas Rizky. Terus kemudian kami cukup simpel bahwa manfaat itu kan luas, Sad. Betul. Dan semua orang tidak membutuhkan terus-menerus pakaian. Ya, Gimana caranya supaya yang dijualnya itu, kami misalkan contoh Ustadz mendonasikan 10 potong pakaian. Betul. Yang kami jual itu paling banyak 2-3 Ustadz. Oke. Itu untuk apa? Tadi untuk operasional penjemputan ke rumah, terus kemudian sisanya untuk membantu biaya pendidikan autis. Masya Allah. Nah, berbalik lagi ke yang daur ulang, Ustadz. Daur ulang itu sendiri kami untuk memberikan kegiatan anak-anak autis yang sudah dirumahkan. Jadi kami ada lembaga program namanya Rumah Autis, yaitu kami ada 210 anak autis di situ. Kami berikan layanan terapi dan sekolah. Nah, mereka setelah 18 tahun dirumahkan, bingung mau ngerjain apa. Nah, mendaur ulanglah pakaian ini. Gimana mengolahnya dan juga mengkonversinya? Mungkin tadi menjadi uang begitu ya, atau dijual. Nah, tapi kita ngopi dulu. Ngopi dulu. Nanti dijawab. Bismillah. Nah, Ustadz tadi kan selain baju juga ada barang-barang elektronik Nah. kan. Penasaran ini mengolahnya gimana dan nanti dikonversi jadi rupiah, jadi uangnya seperti apa, Kang Ade? Kalau untuk elektronik, karena semua elektronik ini kan mulai dari handphone, terus kemudian ada kulkas, ada mesin cuci. Kita berbicara satu item saja, misalkan mesin cuci. Mesin cuci ini kan contoh bodinya bagus tapi mesinnya rusak. Oh iya. Nah, itu kami ada sistem pemberdayaan di situ, Mas Rizky. Sistem pemberdayaannya gimana? Jadi karena kami keterbatasan gudang, kami keterbatasan tempat dan tim, akhirnya kami bekerja sama dengan orang yang memiliki keahlian tapi tidak memiliki tempat. Maksudnya tidak memiliki wadah. Betul. Akhirnya kami melibatkan mereka untuk servis lah, servis. Oh, ini mesinnya bisa dialihkan ke sini. Bodinya nih masih bagus dan bisa memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, itu biasanya kami 50-50, Sad. Misalkan di luar itu kalau mesin cuci bekas itu harga 500.000, Ya. Oke. ke kami bisa mendapatkan harga 300.000 karena kami mengedepankan asas manfaat tadi. Betul. Nah, terus kemudian dari 300.000 itu kami potong dulu untuk operasional penjemputan. Oke. Terus kemudian setelah operasional penjemputan kami bagi 2 sisanya untuk mitra dan juga untuk donasi barang. Donasi barang larinya untuk apa? Untuk balik lagi pendidikan, Sad. Masya Allah. Karena kami berfokus, ya punten kalau untuk anak autis ini kan masih sangat sedikit yang peduli. Ya. Ustadz lihatnya gimana kalau kita lihat yang dilakukan oleh Kang Ade dan teman-teman ini cukup rumit ya, tapi dampaknya, manfaatnya besar sekali untuk berbagai pihak yang terlibat gitu. Jalurnya panjang banget, Ustadz. Ya. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Artinya ternyata sesuatu yang mubazir itu kan betul-betul sangat dibenci oleh Allah dan dia bisa menjadi temannya setan. Tanpa disadari, buat kita ini barang udah nggak berguna nih. Padahal belinya mahal.
Padahal sampai berantem sama bini. Berantem sama suami. Ya kan, ngeributin untuk beli barang ini. Ngumpet-ngumpet Nah, belinya. ada sesuatu yang baru, yang lebih update, ini kayak nggak berguna nih. Tapi ketika masuk ke sini, dia jadi sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang mahal, sesuatu yang luar biasa. Ada orang punya pesawat telepon, udah nggak berguna teleponnya, jadi pesawat sama dia. Ada orang punya pesawat televisi, televisinya udah nggak bisa kepake, jadi pesawat sama dia. Ini luar biasa ini. Arti pesawat yang bisa mengantarkan kebaikan, Ki. Dengan apa? Dengan cara tadi mendonasikan kepada adik-adik kita tuh, yang autis, yang tadi Kang Ade bilang mereka masih banyak kurang mendapatkan perhatian. Nah, buat sebagian orang handphone ini udah nggak berguna, TV ini udah nggak manfaat, mesin cuci ini udah nggak bisa dipakai, tapi begitu didonasikan, dia menjadi sesuatu yang berguna. Kan alangkah mubazirnya kalau kemudian itu hanya jadi sampah yang tidak terpakai, padahal kalau diberikan ke sini, dia jadi manfaat yang menghasilkan. Penerima manfaatnya ini siapa aja nih, Kang Ade? Untuk penerima manfaat sendiri itu ada kami 210 anak autis, terus kemudian ke daerah-daerah. Jadi kurang lebih saat ini penerima manfaat itu ada sekitar 500.000 penerima manfaat Masya di Allah. seluruh Indonesia, Ustaz. Oh, ada cabang nih juga, Kang Ade? Kami tidak cabang, Ustaz, tapi kami melakukan mungkin Sosialisasi? Bukan, Ustaz, lebih ke touring sedekah. Jadi ada namanya program touring Ini salah sedekah. satu program ya? Ini salah satu program unggulan kami, Ustaz, untuk menyalurkan. Karena kan banyak donatur, Kang, saya pengennya barang ini disalurkan kembali. Betul kata Ustaz tadi, maksudnya betul kalau yang bagus kita bisa salurkan kembali. Bagaimana dengan yang rusak? Gitu. Nah, kami berbicara yang bagus. Nah, yang bagus ini pakaian layak pakai kami salurkan ke daerah-daerah itu setiap 3 bulan sekali, Ustaz. Bisa 5.000 sampai 10.000 potong pakaian setiap 3 bulan, dan itu kami bagikan di daerah-daerah terpencil. Nah, yang dikonversi uangnya tadi, Ustaz, dari rongsoknya ya, kan kami ada rongsoknya tentunya tadi tuh, Ustaz, yang bisa dibetulkan kami jual, yang rongsoknya itu dikonversi lagi untuk dibelikan sembako. Kami bagikan lagi ke daerah-daerah. Saat ini yang sudah kami sebarkan lebih dari 10.000 sembako. Masya Allah. Dan itu secara free, gratis kami bagikan ke daerah-daerah terpencil. Sudah ke seluruh Jawa Barat sih, sudah paling banyak, saat yang terakhir kemarin kami ke Lampung. Oke. Membawa biasanya touring sedekah itu 4 sampai 7 mobil. Oke. Itu bawa bantuan, Ustaz, dan dibagikan di sana. Ini relawan semua atau seperti apa? Kan tadi Kang Ade bilang nggak ada cabang ya? Iya. Ya, ini relawan atau yang ikut terlibat ini orang-orangnya, Kang Ade? Yang ikut terlibat itu karena kami ini adalah sistem simbiosis mutualisme, Ustaz. Jadi pemberdayaan ini jangan sampai dia mendapatkan keuntungan dari hasil jual, misalnya si mitra tadi, Ustaz, atau pemberdayaan, tapi dia harus memberikan kontribusi terhadap program-program donasi barang. Karena donasi barang di satu sisi juga butuh operasional untuk menyalurkan, Ustaz. Mereka, oh ya udah deh, Kang, saya ada keuntungan misalkan 100.000, saya nitip deh 20.000 buat ongkosnya. Kan kalau dikumpulin banyak, Ustaz. Kali berapa tuh? Quantity kan? Quantity, Ustaz. Ini touring sedekah sempat ke Cianjur juga nggak kemarin, Kang? Kalau itu namanya Sibara Action. Oh, Mas Sibara Rizky. Action, oke. Jadi kami sigap bencana. Jadi ketika ada bencana kami sigap ke sana. Cuman memang yang dibagikan sama kami itu unik. Oke. Kalau Uniknya yang apa itu? Uniknya itu ya kalau yang lain mungkin membagikan pakaian, membagikan makanan umum ya. Tapi kalau donasi barang lebih unik. Apa yang dibagikan? Bantal, Ustaz. Kasur. Terus kemudian terpal, karpet. Nah, ternyata, Ustaz, kami terjun di kebencanaan, Mas Rizky, sudah hampir 6 sampai 7 kali kebencanaan. Itu yang dibutuhkan itu memang itu, Ustaz. Iya. Orang Darurat, tidak ya? darurat, Ustaz. Ini mungkin bisa didengar ya ini ya? Ya, Dan karena juga jadi itu- perhatian. Itu darurat banget, Ustaz. Orang berbondong-bondong menyalurkan pakaian. Kami menyaksikan sendiri, Ustaz. Kemarin terakhir kami ke Cianjur, itu pakaian dibakar. Aduh, karena merasa nggak manfaat buat mereka. Karena itu saking banyaknya Ya. dan Jumlahnya juga nggak terlalu bermanfaat. banyak. Tapi ketika kami membawa kasur, padahal hanya 15 kasur gitu menggunakan truk besar, itu berebut, Ustaz. Saya nggak kebagian kasur, saya nggak kebagian kasur. Ternyata itu yang paling bermanfaat. Nah, jadi ya donasi barang ini bagaimana memperpanjang usia barang yang sudah tidak dipakai lagi oleh pemiliknya, tapi bisa bermanfaat di pemilik kedua. Masya Allah. Jadi mengurangi jumlah sampah sih, Ustaz, Mas Rizky. Betul-betul. Dan apa yang diterima oleh penerima manfaat ini benar-benar tadi bermanfaat ya dan bisa digunakan dan tidak sia-sia. Kalau tadi baju dibuang-buang, Ustaz ya? Iya kan makanya kan pesan Nabi apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang tuh yang bisa memberikan manfaat pada orang lain. Buat sebagian orang, mungkin kalau dia duitnya banyak, lu kasih duit buat dia nggak manfaat. Tapi begitu lu kasih dia support, itu manfaat banget.
Gila ya, Masya Allah keren banget ya. Penasaran juga Ustadz, barang yang paling unik yang pernah didonasiin ke donasi barang apa nih Kang Ade? Tapi kita ngopi lagi. Tahan lagi. Kita ngopi-ngopinya Ozi lagi nih, ngobrol perihal iman. Nah, tadi Kang Ade, yang apa? Barang yang paling unik Ustadz yang pernah disedekahin di donasi barang nih apa? Yang paling unik ada suatu kejadian. Jadi Mas Rizky waktu itu ada salah satu public figure, Artis. saat mendonasikan sepatu. Saya nggak sebut mereknya ya. Ya. Yang jelas sepatu itu ketika kita browsing itu harganya itu 25 juta ke atas. Buat nginjek tanah 25 juta. Itu memang ya itu dunia tuh memang rendah. Jadi harus diinjak dengan sepatu yang mahal. Nah, itu uniknya apa Ustaz? Akhirnya saya menanyakan Mas Rizky ke beliau, kok didonasiin? Ya saya mau donasiin deh, ini bekas dari mantan saya. Wadah. Akhirnya, Apakah ini yang dinamakan sedekah mantan? Waduh, terima donasi mantan itu. Akhirnya Kalau bagus-bagus gitu mau. Wais. Kalau mantannya boleh nggak sih di sini? Jangan bawa mantannya, barang-barangnya kali biar apa? barang Supaya tidak terngiang-ngiang, terkenang-kenang. Karena kalau lewat ada pajangan atau pakai sepatu dari mantan, kayak inget lagi ya. Daripada stres. dibakar kan banyak orang sebelah sama mantannya barang-barangnya dibakar. Dibakar. Mending didonasiin. Iya benar. Terus Kang lanjut Kang. nah, terus kemudian kalau itu kita berbicara, saya pengennya disalurin kembali. Akhirnya saya ngobrol. Nilai manfaat ini kan luas Ustaz, yang tadi disampaikan oleh Ustaz bahwa ya nilai manfaat itu luas, akhirnya kami melelang sepatu itu dan kami langsung sampaikan 100% dari penjualan sepatu ini saya akan serahkan ke rumah autis untuk membantu pendidikan autis. Kami lelang pada waktu itu dan alhamdulillah closing di angka 7 apa 8 juta gitu. Alhamdulillah. Karena memang kan tidak semuanya orang juga meskipun baru kan nggak menganggapnya tuh baru gitu. Akhirnya dijual lah, itu paling yang unik. Nah, kalau cerita-cerita lain sih paling kami sering menemukan sertifikat rumah, BPKB mobil, terus yang terakhir itu kami menemukan dolar kalau dirupiahin itu sekitar 40 juta. Masya Allah. Terus kemudian kami cross check karena biasanya saat ini Mas Rizky ini sorry panjang agak Nggak lebar ya. apa-apa, Karena Kang. yang kami kedepankan itu adalah asas manfaat. Terus kemudian kami menemukan barang-barang yang bukan haknya, karena kan dalam berdonasi ini harus sama-sama ikhlas, Tad. Supaya kami dalam mengelolanya juga nyaman gitu kan, nyaman dan aman gitu. Nah, terus kemudian menemukan dolar, terus kami cari namanya siapa, karena biasanya membutuhkan waktu 2-3 hari saat proses penyortiran. Oh, ada verifikasi begitu juga ada klasifikasi, oh ini kayaknya dari Mas Rizky sesuai foto yang kemarin dikirim. Pas dicek ternyata di dalam tas ada uangnya, terus kami konfirmasi dan kami kembalikan. Jadi apa yang didonasikan bukan nggak disengaja atau bukan hak kami nggak ambil saat. Kalau selama ini Kang Ade menemukan kendala dalam segala prosesnya, pengiriman, distribusi, dan juga saat menerima bantuan atau donasi ini, ada nggak sih? Kalau kendala pasti ada ya, Mas Rizky. Jadi kalau kendala yang paling utama adalah kami kan selalu sosialisasi bahwa barang ini harus bermanfaat kembali gitu. Ternyata ada beberapa donatur juga yang mendonasikan karena memang ini memang kan tadi sisa-sisa gitu kan. Iya, betul. Sisa-sisa ya udahlah, yang penting buanglah, asal buang gitu. Ternyata nyampe ke kami jemput itu bisa 100% sampah. Tidak bisa dijual, dimanfaatkan diolah, kembali, nggak bisa. Diolah, Itu jadi apa tuh buat ente tuh sama teman-teman? Dibuang lagi. Itu biasanya kami pilah, Ustaz, meskipun sekecil mungkin asas manfaatnya kami akan cari. Misalkan contoh dari pakaian misalkan. Kan biasanya kalau ada pakaian label perusahaan atau apa gitu kan, itu tidak bisa dimanfaatkan lagi saat dijual juga nggak laku gitu, dikasih juga nggak mau orang. Gitu. Tapi ternyata untuk orang pedesaan itu Ustaz bisa petani. buat petani Ustaz. Akhirnya kami pilah betul-betul meminimalisir jumlah sampah yang ada. Yang beredar ya, jangan sampai jadi sampah tapi justru jadi manfaat buat yang memerlukan. Betul. Nggak ada sama sekali barang yang jadi sia-sia ketika masuk di donasi barang ini. Sedikit lagi, Kang Ade, targetnya apa nih terakhir yang disampaikan? Target kedepannya sebetulnya kami ingin pemberdayaan ini atau daur ulang bisa tercipta. Tidak hanya untuk kalangan autis, tapi juga untuk masyarakat luas. Kami contoh misalkan pakaian sudah tertangani, polanya sudah ketemu, tapi ternyata dari sampah pakaian pun itu bisa dikelola. Kami saat ini ingin menuju target bagaimana bisa mencacah pakaian itu menjadi sebuah alat peredam di perkantoran kan butuh alat peredam tuh.
Nah, itu ditempel gitu ya? yang ditempel itu saat itu ternyata dari pakaian bekas Oh, yang bisa sudah tuh ya? sampah, sudah. Masya Allah. Nah, kami kemarin ada yang mengajak kerjasama, tetapi kendala kami di tempat dan juga mesin. Jadi ya itu mungkin target kami ke depan. Kalau untuk target asas manfaat ya tentunya kami tidak hanya dirasakan di Jawa Barat saja, tapi di seluruh Indonesia. Oji, punya bini? Bini bawel nggak? Butuh alat peredam. Tolong bawakan alat peredamnya. Gitu. Jadi yang punya mungkin barang-barang yang sudah tidak bermanfaat lagi atau yang apa ya Ustadz ya, nggak rusak sih tapi masih layak gitu ya, bisa didonasikan langsung ke donasi Jangan numpang barang. buang sampah ya. Jangan Dia ada sampai. sampah-sampah daripada gue bayar orang tiap bulan, mending gue buang sini. Itu namanya buang sampah. Betul. Tapi ini memberikan sesuatu yang masih layak, tapi buat kita udah nggak kepake. Betul. Nah, Keren, Masya Allah. Ustadz, dari ceritanya ini silakan memberikan kesimpulan. Apa hikmah yang bisa kita petik, Ustadz? Sambil berdiri. iya, hidup ini sangat singkat. Saking singkatnya banyak orang yang ketika mau mati, ketika mau meninggal, dia minta kepada Allah. Agar supaya apa? Agar supaya ditunda kematiannya. Untuk apa? Fa'as-saddaqo. Cuman mau sedekah. Bayangkan, banyak orang berpikir, gue nggak punya duit. Duit gue nggak cukup. Gue nggak punya harta. Gue belum cukup dan layak untuk memberikan sedekah. Di sarang nyamuk, apa nggak kepikiran tuh? Dibawa ke Kang Ade. Donasi barang bekas. Jadi manfaat, jadi berguna. Mudah-mudahan ini akan jadi jawaban nanti pada saat malaikat datang menjemput kita bahwa amal sedekah kita sudah cukup. Dan kita tidak minta sedikit pun karena satu penyesalan bahwa kita kurang dalam bersedekah. Tidak perlu menunggu kita berlebih untuk bersedekah, Ustadz ya? Yes. Masya Bahkan Allah. dengan senyuman saja sudah dicatat oleh Allah sebagai pahala sedekah. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga cerita kita pada hari ini bisa menginspirasi semua ya, Ustadz ya. Lupa donasi mantan juga bisa. Wah, Masya jangan Allah. barang-barang mantan. Langsung kita ngopi lagi di Ngobrol Pria 5.